Jadi sayur-sayur yang tumis-tumis itu banyak yang basi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya atas nama Muhammad Azhar Punya Mazro. Saya atas nama Ahmad Irfan Hidayatullah. Saya atas nama Abdul Ghani. Jadi hari ini kami akan mengadakan observasi terkait dengan program makan bergizi gratis yang kami akan langsung observasi ke lapangan, yaitu kepada pedagang dan juga salah satu wali daripada penerima makan bergizi gratis. Langsung saja. Jadi di sini kita akan mewawancarai beberapa pedagang yang ada di sini. Langsung saja tanpa ada rekayasa. Oke, gimana, Bang Ir? Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait ABG-nya Ibu. Apakah apa dampak ABG terhadap Ibu? Apakah menguntungkan atau tidak? Kurang menguntungkan. Dan apakah ABG ini merugikan bagi Ibu atau tidak? Dibilang merugikan enggak, dibilang menguntungkan enggak. Berarti Sedang-sedang. Berarti dampak positifnya itu Ya. kayak gimana, Bu? Contoh dampak positif atau dampak positif. kalau dagangannya sejak ada MBG ini kayak gimana? Bisa Apakah tidak, harus Biasa aja. Kadang karena kalau ininya naik itu ada dampaknya ke kita. Kalau dia terjun turun itu dampaknya ke kita juga. Jadinya ya netral. netral? berarti buruk atau tidak program ABG ini terhadap bagi Ibu sendiri? Nggak tahu, saya kurang saya tidak terlalu itu kan buruk anunya itu tergantung lah. Kira-kira semenjak ada ABG ini, apakah dagangan Ibu naik atau tidak? Apakah Biasa sama aja. Sama saja. Cuman itu ya. Nggak ada pengaruh berarti sama sekali. Berarti nggak ada pengaruhnya sama sekali. Cuma itu ya. Sekarang kita akan mewawancarai dari salah satu wali dari penerima ABG tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada wabarakatuh. siapa Bu? Bu Zaitun. Terus Ibu sebagai penerima dari dari ABG wali lah. Apa dampak pada Ibu ABG ini? Bagus atau tidak? Cucu saya yang menerima namanya Rundika. Bagus, kalau pas bagus kan isi MBG-nya. Tapi katanya MBG ini kan makanan gizi gratis. Tapi kok kadang tahunya sudah basi. Terus kadang sayurnya karena maklum yang di gizinya kan di ngepaknya itu dari sebelum subuh mungkin ya. Jadi sayur-sayur yang timus-timus itu banyak yang basi, kadang basi. Terus itu jatahnya satu MBG itu kan 17.000 katanya ya. Kadang kayaknya nggak sampai segitu. Terus pakai ikan kecil, ikannya tipis. Ikan laut potong itu kecil. Terus ayamnya potongannya kecil. Sayapnya tuh enggak full, sayapnya kita dapat. Masa itu namanya 17.000? Kan enggak bergizi jadinya anak-anak. Di SPG mana Bu yang itu? Ya MBG di sini saya kan tinggal di Darul Hijrah ini. Di Lombok Timur. Ya Lombok Timur. Terus apakah baik bagi Ibu atau tidak? Ya kita bilang baik, ada baiknya pas baiknya karena ada susunya untuk anak bayi, ada susu, ada buahnya walaupun satu biji, dan susu yang kecil yang harga 2.000 mungkin atau 2.500. Khususnya untuk ABG ini Bu, apalah agar ABG ini bagus. Ya kalau program MBG-nya sih memang bagus karena membuka banyak lapangan kerja. Itu aja sih. Harapan Harapan kedepannya ya supaya jatahnya itu anak-anak lebih bagus lah ditingkatkan. Kalau memang harga 17.000 harus sesuai lah dengan 17.000. Jangan sampai kurangnya dari itu. Ada juga sebagian MBG di tempat lain saya cerita, tergantung dapurnya mungkin ya. Kalau ada di tempat lain cerita ya besar-besar potongan ayamnya, pokoknya sesuai lah dengan harga yang segitu. Tergantung dapur mungkin. Tidak semua MBG sih mungkin begitu. Tergantung dapurnya berarti. Tergantung dapurnya. Berarti tugas-tugas yang Ya, di mungkin. SPG Ibu itu berarti kurang betul seperti ya. Ya nggak tahu juga sih mungkin
mungkin lain ke tempat tambahannya enggak tahu saya. Oke, cuma itu Bu. Khusus di anu ini di bagian nasi. Ya. Kalau snacknya ya lumayan lah. Bagus di Ada snack. buahnya, ada susunya. Ada gizinya lah kan? Ya, tapi kalau di anu ini misalnya kalau tahu ya lumayan supaya anu janganlah sudah tahunya kecil dipotong lagi kecil. Coba khusus potongan tahunya ukuran yang 1.000 itu kan 1, tapi dipotong tipis lagi tahunya. Terus ayamnya pas sayapnya itu udah full sayapnya, sekitar ini lengannya aja sayapnya kadang dapatnya, mana ada gizinya. Oh, berarti cuma itu ya Bu? Oke dah, ya. Cuma itu ya. Oke, jadi kesimpulan yang kami dapatkan dari hasil observasi pada hari ini, dimulai dari kami sempat mengobservasi ke salah satu pasar, salah satu pedagang, dan juga salah satu wali santri. Jadi kesimpulan yang kami dapat bahwasanya program makan bergizi gratis ini adalah salah satu program pemerintah yang bagus, akan tetapi distribusi dan pengelolaannya itu yang masih kurang. Seperti yang dikatakan oleh Bu itu tadi. Ya, seperti yang dikatakan oleh Bu Zaitun itu tadi itu banyak kekurangannya. Banyak yang dari pihak pengelola MBG menurut Ibu itu program ini tuh bagus, tapi pengelolaannya itu kurang. Katanya 17.000 tapi potongannya tahunya itu kecil-kecil, terus ikannya itu yang kecil-kecil yang tidak sesuai yang dikatakan oleh pemerintah lah. Berarti yang salah itu pengelolanya, bukan programnya. Ya, betul. Dan adapun dari pedagang yang ada di pasar, kami sempat wawancarai beberapa pedagang, akan tetapi sebagian menolak karena mungkin ya MBG ini masih bersifat sensitif, terutama akhir-akhir ini. Dan salah satu pedagang yang sempat kami wawancara, jadi hasil yang kami dapatkan bahwasanya MBG ini tidak terlalu berpengaruh kepada beliau. Memang di klip awal sempat beliau mengatakan bahwasanya kurang berpengaruh, ya kurang berefek lah. Akan tetapi dari kesimpulan yang kami dapatkan dari informasi kedua, bahwasanya MBG ini adalah program yang bagus, akan tetapi apabila pengelolaannya semakin diperbagus, Lebih bagus lagi. ya lebih bagus lagi. Intinya program MBG itu bagus, tapi pengelolaannya, distribusinya itu kurang lah. Yang kita bisa bilang kurang. Banyak soalnya yang desa-desa ini tuh banyak yang bilang apelnya udah busuk gini-gini. Nah itu kan salah pengelolanya, bukan programnya. Karena programnya ini tuh bagus, tapi pengelolaannya itu distribusinya itu kurang lah. Cuma itu kesimpulan dari kami. Ya mungkin itu ya. Itu Mungkin saja. itu teman-teman ya. Ada lagi yang Cuma itu dah. Nah,